Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini? Keadaannya sehat? Alhamdulillah. Bagaimana kemarin liburannya? Kita 3 minggu nggak bertemu ya, karena habis kenaikan kelas hari ini. Ya, sekarang Bapak ini adalah pelajaran yang pertama ya. Pelajaran yang pertama. Ya, pelajaran yang pertama sekarang ini ya. Nah, Bapak buka dulu ya, tapi nah, kemarin liburannya kemana saja? Di rumah aja, Pak. Di rumah aja. Ada yang keluar kota enggak? Ada yang keluar kota? Enggak, Pak. Enggak. Ya, yang sama aja ya, di rumah atau keluar kota juga sama. Iya. Ya. Yang penting kita sehat, ya. Kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya. Juga dilimpahkan rezeki, dilimpahkan ilmunya ya. Sekarang ya, tahun kemarin kalian itu masih di kelas 5 ya, sekarang sudah naik ke kelas 6. Kelas 6 SD ya. Kita di sini nanti akan belajar ya. Tapi Bapak sebelumnya mau absen dulu ya. Baca doa dulu, Pak. Mau absen dulu ya. Nih, siapa tahu ada yang masih di luar kota ya. Wiwi ada? Wiwi? Kemana Wiwi? Hadir, Pak. Hadir, Iya, Pak. ada ya. Puji? Ya, Pak. Santo? Ada Santo. Pak. Samsul? Hadir, Pak. Dewi? Hadir, Pak. Rika? Hadir, Pak. Linda? Hadir, Pak. Sophia? Sophia udah ada. Raudoh ada Raudoh? Ada, Pak. Hadir. Ya. Ya, kali ini ya, sebelum ini ya, Bapak ini yang ngajar PAI ya, di kelas 6 semester ganjil ini ya. Namun sebelumnya Bapak minta untuk Pak Samsul maju ke depan, untuk Samsul maju ke depan ya, memimpin doa teman-temannya. Iya, Pak. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran hari ini diberi kelancaran dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam
Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, silakan ya. Samsul duduk kembali. Ya, Pak. Ya, sebelum ke pembelajaran, ya, Bapak akan membacakan dulu ya tujuan pembelajarannya, yang mana diharapkan itu siswa dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang keduanya itu membaca Al-Quran dengan benar dan tartil. Dan yang ketiga itu menghafal Al-Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Yang keempatnya, mengetahui arti dan isi pokok kandungan surat Al-Kafirun melalui asbabun nuzul. Yang kelima itu menyebutkan contoh ya, sikap toleransi dan simpatik sebagai implementasi dari kandungan surat Al-Kafirun. Dan yang keenam itu mencontoh sikap toleransi dan simpatik dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari kandungan surat Al-Kafirun. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya, kasih sayang dengan nada lagunya Bintang Kecil ya. Kita bernyanyi dulu ya, bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih sayang kepada sesama, Allah suka karena mulia, manusia akan bahagia karena Allah berikan pahala. Ya, terima kasih ya. Sebelumnya, ya sebelum kepada materi, Bapak mau bertanya dulu nih, ada berapa sih agama di Indonesia itu? Siapa yang bisa jawab? 5, Pak. 5 ya. Apa aja? 1? Islam. 2? Kristen apa? Katolik, Pak. Katolik ya. Ketiga Hindu. Keempat Buddha. Kelima Konghucu ya. Itu ya, ada 5 ya. Islam di mana tempat ibadahnya? Disebut apa? Masjid, Pak. Masjid ya. Kalau Konghucu Di mana ya? Santo? Kelenteng, Pak. Nggak tahu, Pak. Tahu, Pak. Ya, nanti ya kita bahas ya ke depannya. Terus apa arti Al-Kafirun itu? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Linda tahu, Linda? Al-Kafirun apa? Dewi? Orang kafir. Iya, orang kafir ya. Itu Al-Kafirun ya diambilnya. Jadi Al-Kafirun itu adalah orang kafir. Ada berapa ayat surat Al-Kafirun? 3, Pak. 3. Coba apa aja? Salah, Pak. Berapa? Ada berapa surat Al-Kafirun? Coba. Ada yang tahu? 5. 5. Nanti ya kita bahas juga ya. Nah, sekarang ya tadi Bapak sudah menyebutkan
Tujuannya ya pelajaran yang pertama di kelas 6 ini pada pendidikan agama Islam itu adalah indahnya saling menghormati ya. Di sini ya dari Sabang sampai Merauke ya sudah tercantum ya beberapa penganut agama ya. Dari beberapa penganut agama ini kita harus saling menghormati ya. Saling menghormati satu sama lain ya. Nih tempat-tempat ibadah dan agamanya ya. Di sini masjid itu tempat ibadahnya orang Islam ya. Gereja ya, gereja sama nih ya, itu tempat ibadahnya penganut orang-orang penganut Kristen ya, baik Katolik atau Protestan. Pura ini untuk orang-orang agama Hindu ya, untuk agama Hindu, vihara untuk Buddha dan kelenteng untuk Konghucu ya. Ya. Dari gambar tersebut ya kita dapat lihat keanekaragaman di Indonesia itu. Walaupun di Indonesia memiliki berbeda keyakinan, tetapi kita harus saling menghormati sesuai dengan semboyan kita. Ya, apa semboyan kita? Semboyan negara kita. Ayo. Bineka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, walaupun berbeda-beda, tetap satu, dua. Ya. Ya, mari kita mengenal ya surat Al-Kafirun ya, yang tadi. Surat Al-Kafirun itu adalah surat yang ke-109. Jumlah ayat surat Al-Kafirun ada 6 ayat. Tergolong surat Makkiyah. Dinamai Al-Kafirun itu ya seperti tadi Ibu Wiwi ya bilang ya Al-Kafirun itu adalah orang-orang kafir, di mana kata itu diambil dari Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama ini ya. Ya. Surat Al-Kafirun itu ya, merupakan dasar sikap toleransi dalam Islam. Pada ayat yang terakhir itu dijelaskan bahwa Islam menjunjung tinggi sikap toleransi dan kebebasan dalam memeluk suatu agama. Ya. Mari kita bersama-sama membaca. Ya, sebelumnya kita dengarkan dulu. Ya, dengarkan dulu bacaan surat Al-Kafirun ya, pada video ini. Timbulnya, nggak timbulnya Bu? Nah.
Ya, coba untuk Rika ya baca surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirunnya Rika. Wiwi. Wiwi ada Wiwi? Nggak hadir, Pak. Ya, coba surat Al-Kafirunnya dibaca. Ya, coba kalau ini baca bareng-bareng ya. Al-Kafirunnya 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. A'budu ma ta'budun. Wala Antum a'buduna ma a'budun. Wala ana a'budun ma a'budun. Wala antum a'buduna ma a'budun. Lakum dinukum waliyatin. Ya, bagus ya. Terima kasih anak-anak ya, udah mau membaca surat Al-Kafirun sama-sama. Ya. Tadi asbabun nuzul itu ya yang mana asbabun nuzul itu adalah penyebab diturunkannya sebagai ya asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun itu adalah jawaban ya. Jawaban atas ajakan dan tipu daya dari pemimpin bangsa Quraisy ya, kepada Rasulullah agar Rasulullah itu meninggalkan dakwahnya. Yang mana dakwah Nabi Muhammad itu pada saat itu sedang mengalami perkembangan yang lebih ya, perkembangan yang bagus di antara penduduk Mekah, sehingga penduduk Mekah itu banyak yang memeluk agama Islam. Dari sana, para pemimpin Quraisy terus berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW dengan cara lain, ya, yaitu mengajak Rasulullah untuk berkompromi dan bertukar ibadah. Ya. Dari diturunkannya surat Al-Kafirun itu adalah merupakan sikap tegas ya. Sikap tegas terhadap orang kafir bahwa kita menyembah apa yang mereka, bahwa kita tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Terus yang kedua, sikap toleran terhadap apa yang berbeda agama dengan saling menghormati dalam hubungan sosial, tetapi tidak ada toleransi dalam akidah dan ibadah. Yang ketiganya itu adalah sikap tegas, kebebasan beragama, saling menghargai dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Ya, itu dari kandungan surat Al-Kafirun itu. Kita ya, setelah mengetahui kandungan dari surat Al-Kafirun tadi ya diharapkan kita bisa mengamalkan dari isi pokok surat Al-Kafirun itu. Yang pertama itu saling menghargai antar pemeluk agama dalam melaksanakan ibadah ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing.
terus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Misalkan Santo sama Samsul itu lagi berbeda pendapat ya tentang suatu masalah. Tapi dengan kita mengetahui kandungan al-kafirun itu, ya, jadi walaupun kita berbeda pendapat, ya, berbeda keyakinan atau apa, itu kita harus tetap saling menghargai. Dan yang ketiga itu tidak untuk memaksakan keyakinan kepada orang yang telah beragama. Misalkan tadi ya Puji sama Wiwi itu keyakinannya berbeda ya. Itu tidak untuk saling memaksakan. Misalkan Wiwi dipaksa sama Puji ya suruh masuk, suruh ikut kepada keyakinan Puji, ya itu tidak boleh. Justru untuk keyakinan itu kita harus jaga, ya, harus hormati, harus hargai. Ya. Yang keempat itu menghargai dan setia kawan kepada semua teman tanpa membedakan agama, suku dan ras, ya, tanpa membedakan kaya, miskin dan anak pejabat atau anak orang biasa ya. Kita ini harus tetap menghargai, setia kawan kepada semua teman ya. Di kelas ini harus semuanya saling menghargai. Tidak boleh ada yang mengejek, apalagi mengejek agama, mengejek suku atau ras dan lain sebagainya. Terus saling berbagi ya. Saling berbagi dan tolong menolong dalam kegiatan sosial antar pemeluk agama ya. Tidak hanya pemeluk agama saling berbagi, kita juga untuk yang satu agama juga kita tetap harus saling berbagi dan tolong menolong. Karena tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kita bantu, kita teman, tapi dalam hal yang positif ya. Kalau dalam hal lagi ulangan itu kita tidak boleh ya, tidak boleh saling tolong menolong. Terus yang keenam itu adalah saling menghargai dan memberi maaf atas kesalahan orang lain. Kita hargai, kita beri maaf ya, atas kesalahan orang lain. Itu adalah hal yang paling yang mudah diucapkan, memberikan maaf. Tapi untuk pelaksananya emang agak sulit ya. Tapi kita berusaha. Kita berusaha untuk mengamalkan ya, salah satu dari mengamalkan surat Al-Kafirun tersebut. Yang ketujuh yaitu menumbuhkan semangat gotong royong ya. Karena kita saling menghargai, menghormati, tolong menolong, akhirnya kan timbul yang tujuh ya. Kita udah sebagai satu saudara, kita udah sebagai satu anggota badan ya, yang satu sakit ikut sakit ya, sehingga ketika tumbuh rasa saling menghormati, saling menolong, saling membantu, maka tumbuhlah rasa gotong royong ya, gotong royong di dalam segala hal. Dan yang kedelapan itu adalah istiqomah dalam akidah dan ibadah Islamiyah ya. Karena akan disebutkan di dalam Al-Kafirun itu lakum dinukum waliyadin ya, ma'abudu mata'budun ya, seperti itu. Jadi kita akan menyembah, kita tidak akan menyembah apa yang kalian sembah ya. Itu maka di sini istiqomah dalam akidah dan ibadah Islamnya. Anak-anak, marilah kita bersama-sama mengamalkan surat Al-Kafirun agar tercipta kerukunan antar umat beragama sebagai bukti bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam, yakni Islam yang mencerminkan keadaan hidup ya, kerukunan di dalam ini ya.
Itu anak-anak ya pertemuan kali ini ya Bapak karena waktunya mepet ya Bapak kasih tugas ya PR dibuka buku sumbernya itu di halaman 6 ya. Di halaman 6 itu ada tugas untuk menyalin kembali surat Al-Kafirun ya yang mana nanti pada tugas yang Bapak kasih ini, yang Bapak kasih untuk di rumah, itu akan kita bahas pada minggu berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Ya. Kita akan belajar menulis Al-Kafirun dengan benar. Ya. Dicukupkan sekian, ya kita bertemu lagi minggu depan. Ya. Mari kita berdoa. Ya, berdoa sesudah belajar dengan membacakan doa kafaratul majelis ya bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Yogi. Deg-degan Bu, Enggak apa-apa. Yang penting udah selesai. keluar keringat.